Putri Naga dari Kalimantan dan pertarungan Laut Sakti. Dari kedalaman Sungai Mahakam hingga samudra luas, kisah ini bergema sebagai legenda abadi tentang seorang putri berdarah naga dan perang gaib di lautan Nusantara. Asal-usul sang Putri Naga. Di tanah Kalimantan, tepatnya di sekitar kerajaan Kutai Martadipura, tersimpan sebuah legenda yang hidup turun-temurun. Kisah tentang seorang putri keturunan naga yang lahir bukan dari rahim manusia biasa, tetapi dari gelombang Sungai Mahakam dan cahaya bulan purnama. Namanya dikenal dalam berbagai sebutan, Putri Junjung Buih, Putri Petang Lepa, atau Putri Naga Laut. Dalam versi rakyat Kutai dan Dayak, ia diyakini sebagai anak dari naga penjaga laut selatan yang bersatu dengan roh penguasa sungai. Ia bukan sekadar mitos. Dalam banyak manuskrip kuno dan cerita lisan bangsawan Kutai, disebutkan bahwa darah raja-raja Kalimantan berasal dari keturunan makhluk langit dan naga laut. Dan Putri Naga inilah yang menjadi kunci lahirnya generasi kesatria penjaga Nusantara. Kelahiran di busa sungai. Dalam versi yang ditulis ulang dalam naskah Hikayat Kutai dan Kisah Rakyat Banjarmasin, disebutkan bahwa seorang raja dari negeri seberang, setelah bertapa bertahun-tahun, melihat buih-buih aneh di tengah sungai yang tidak pernah pecah. Saat dihampiri, buih itu terbuka, dan seorang bayi perempuan dengan sisik emas di pundaknya muncul, menangis di atas bunga teratai. Ia diangkat menjadi putri kerajaan, namun kelak diketahui memiliki kemampuan gaib, dapat berbicara dengan ikan, mengendalikan angin, dan menghilang ke dasar air tanpa jejak. Dalam beberapa ritual Dayak, ia disebut sebagai Putri Bungan Tangkula, pelindung sungai dan penghubung antara dunia manusia dan dunia naga. Perang di Laut Sakti. Legenda menyebut bahwa pada masa awal kerajaan Kutai berkembang, datang ancaman dari bangsa asing yang ingin menguasai jalur laut Kalimantan untuk perdagangan rempah-rempah. Mereka datang dengan kapal hitam, membawa senjata besi dan sihir gelap dari negeri jauh. Tapi yang mereka temui bukan hanya perlawanan fisik. Saat armada itu memasuki Muara Mahakam, kabut gaib turun dari langit, laut mendidih, dan dari bawah muncul seekor naga raksasa. Ia tidak sendiri. Di atas naga itu berdiri Putri Naga dengan mahkota air, membawa tombak bercahaya biru. Pertempuran itu dikenal dalam cerita rakyat sebagai Perang Laut Sakti. Konon, lautan Kalimantan saat itu membelah diri, kapal-kapal musuh terbalik, dan langit dihantam hujan api. Pasukan naga dan para penjaga laut yang dipanggil sang putri mengusir bangsa asing dalam satu malam. Pusaka dan ajian laut. Putri Naga dikenal menguasai ajian laut mawar biru, kemampuan mengendalikan ombak dan menyelubungi kapal dalam kabut. Cermin banyu perak, pusaka untuk melihat niat hati manusia dan memanggil arwah leluhur. Taring naga luhur, senjata pusaka pemberian sang ayah, naga laut selatan. Kekuatan itu bukan untuk perang semata, tapi untuk menjaga keseimbangan alam antara darat, laut, dan langit. Para leluhur Kutai percaya bahwa setiap raja baru harus